Satu RRI, Anda kenal informasi dan inspirasi pendengar. Kami hadirkan sesi wawancara. Topik pertama kita di pagi ini terkait dengan penanganan kebakaran hutan ya yang terjadi di Flores Timur, dan pagi ini kami sudah bersama dengan PLT Kepala BPBD Flores Timur Abdur Razak Cakra melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdur Razak. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Pak Abdur Razak, ini terkait dengan kebakaran lahan di Flores Timur. Sebelumnya kami mau konfirmasi dulu nih Pak Abdur Razak, ada berapa hektar begitu yang terbakar Pak Abdur Razak? Ya, kondisi sampai dengan hari Sabtu berdasarkan koordinasi kami dengan pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan dan pihak-pihak terkait TNI Polri, diperkirakan sekitar 40 hektar lahan yang terbakar. Oke, ini luas sekali begitu ya, lahan yang terbakar ini Pak Razak. Nah, untuk lahan seluas 40 hektar ini, update terakhirnya penanganannya sudah seperti apa Pak? Perlu kami sampaikan secara kronologi bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Ilebura, tepatnya di Dusun Waikula, Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, sesungguhnya itu dipicu oleh aktivitas seorang warga yang bernama Ignatius Soge, membersihkan lahan kebunnya dengan membakar rerumputan di lahan perkebunannya. Oke. Kemudian ketika hendak meninggalkan lokasi kebunnya, dia pastikan lahannya telah terpadam api. Kemudian pada hari Jumat yang bersangkutan datang lagi, ternyata ada kobaran api di areal perkebunannya, dan dia menggunakan pasir di sekitaran itu, karena ini di situ ada penambangan pasir dari Gunung Api Lewotobi. Pemadaman dilakukan dan alhamdulillah hari Jumat itu dia pastikan padam. Kemudian dia kembali ke pondoknya untuk memasak. Setelah kembali kebun, ternyata terjadi kobaran api lagi yang semakin membesar, dan dia kewalahan dan meminta warga membantunya untuk memadamkan. Namun karena kondisi angin kencang, maka api dengan cepat menjalar di sekitar areal perkebunan di hamparan Dusun Waikula itu. Kemudian teman-teman di kecamatan bersama warga dan unsur TNI Polri, Pak Dan Ramil Boru bersama Kapolsek Wulanggitang mengarahkan tenaga-tenaga yang ada melakukan kegiatan pemadaman. Namun karena kendala cuaca dan sampai dengan malam hari, kegiatan pemadaman dihentikan sementara waktu. Dan hari Sabtu kami dari BPBD berkoordinasi dengan pihak Polisi Pamong Praja dan Bagian Umum Sekretariat Daerah. Kami mengerahkan 1 unit mobil damkar, di backup dengan 3 mobil tangki, diperkuat sekitar 35 personil. Kami terjunkan ke Kecamatan Ilebura untuk membantu teman-teman di wilayah dalam kegiatan pemadaman. Baik. Alhamdulillah pada hari Sabtu sampai dengan sore hari jam 5, kondisi di lereng Lewotobi berhasil kami padamkan, dan kami memutuskan untuk kembali ke Larantuka. Namun karena ketika sore hari kondisi angin kembali berhembus kencang, maka api berubah arah menuju ke lereng Gunung Lewotobi, dan berdasarkan laporan tadi malam dari Dan Ramil Boru, kondisi api sekarang sudah menjalar sampai di wilayah Kecamatan Wulanggitang di sekitar Desa Dulipali. Dan sejauh ini koordinasi kami dengan Pak Dandim Flores Timur bersama jajaran, pagi ini kami akan kerahkan lagi tenaga perbantuan dan peralatan agar secara optimal diupayakan untuk melakukan kegiatan pemadaman di sana. Sementara waktu Pak Dan Ramil Boru dan Kapolsek Wulanggitang bersama masyarakat membuat sekat api agar api yang menjalar tidak masuk ke wilayah pemukiman penduduk. Demikian, terima kasih. Baik,
Pak Abdul Razak, artinya sampai dengan hari ini masih ada api yang belum berhasil dipadamkan begitu ya? Ya, ya. Oke, baik. Dan ini masih akan dilakukan upaya pemadaman terus, sementara masih ada upaya pemadaman dari tim-tim yang ada di sana ya? Siap. Pagi ini kami perkuat dari kabupaten untuk mengerahkan unit-unit mobil damkar dan juga mobil tangki untuk kegiatan pemadaman di wilayah. Oke, baik. Saya konfirmasi lagi untuk yang kejadian yang pertama itu api sudah berhasil dipadamkan ya. Ini namun ada api baru lagi begitu ya? Siap. Oke, baik. Pak Abdul Razak, dari kejadian yang pertama ini pelakunya adalah masyarakat begitu. Ini ada dampak hukum yang bisa dilakukan begitu? Ya, sejauh ini yang bersangkutan atas nama Ignatius Nasusoge, seorang laki-laki berusia 60 tahun, secara sadar telah menyerahkan diri ke Polsek Ulang Gitang dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Oke. Dan kerugian yang diakibatkan dari kebakaran ini apakah hanya di hutan, kebakarannya hanya terjadi di hutan saja, tidak sampai ke rumah-rumah warga begitu Pak Abdul Razak ya? Alhamdulillah. Kesigapan warga dan jumlah aparat yang ada, kami fokus untuk membuat sekatan api agar tidak menjalar masuk ke pemukiman penduduk. Oke, baik. Pak Abdul Razak, untuk mencegah jangan sampai terjadi api yang menyebar lebih luas lagi, ini seperti apa yang dilakukan selain sekat-sekat yang dilakukan? Ya, kami telah meminta warga untuk tidak panik dan senantiasa siap siaga. Dan langkah-langkah darurat yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan pemadaman secara konvensional menggunakan daun-daun basah dari pepohonan yang ada di sekitar areal kebakaran untuk melakukan pemadaman api, sembari dilakukan penyekatan agar api tidak menyebar lagi kemana-mana. Okay. Kemudian yang berikut, kepada seluruh warga masyarakat, tidak saja di wilayah Kecamatan Ilebura dan Kecamatan Ulang Gitang, kami memberikan penegasan bahwa kondisi iklim kita sekarang adalah musim kering dan sangat rentan bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan bercocok tanam warga dengan kebiasaan lama yang buruk, tebas, bakar, dan tanam dihentikan karena berpotensi merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat. Okay. Selanjutnya, kegiatan pemburuan liar yang melakukan pembakaran hutan pun kami tegaskan untuk tidak boleh dilakukan, dan siapapun yang melakukan, dia harus berhadapan dengan proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang ia lakukan supaya berdampak jera kepada pihak-pihak lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Ya, baik. Pak Abdul Razak, untuk masyarakat sendiri tidak ada yang mengungsi begitu ya akibat kebakaran yang terjadi? Sejauh ini belum ada evakuasi warga karena masih berada pada areal hamparan yang kosong. Okay. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami fokus pada areal pemukiman, membuat penyekatan agar api tidak menjalar masuk ke areal pemukiman. Oke, baik. Pak Abdul Razak, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini. Semoga api bisa segera dipadamkan ya di Flores Timur. Selamat bertugas kembali Pak Abdul Razak, selamat pagi. Ya, demikian, terima kasih. Mohon doa dan dukungannya agar apa yang kami hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.